Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti, nomor BP 22101115110055, akan mempresentasikan sebuah materi pengantar akuntansi yang bertemakan distribusi. Baiklah, di sini kita akan membahas beberapa indikator tentang distribusi. Yang pertama, pengertian distribusi. Distribusi adalah proses sebagian hasil penjualan produk kepada faktor-faktor produk yang ikut menentukan pendapatan. Selanjutnya, konsep perspektif Islam. Konsep perspektif Islam menurut distribusi yaitu untuk meningkatkan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi dapat ditingkatkan dan tidak hanya sekedar digolongkan tertentu saja. Selanjutnya, tujuan distribusi. Di sini terdapat 3 buah tujuan distribusi. Yang pertama, Islam menjamin kehidupan tiap pribadi rakyat serta menjamin masyarakat. Yang kedua, Islam menjamin kemasyarakatan pribadi dan melayani urusan jemaah serta menjaga eksistensi. Yang ketiga, mendistribusikan harta orang kaya serta mengawasi pemanfaatan hak milik umum maupun negara. Indikator berikutnya yaitu tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama ada dakwah. Distribusi menurut Islam harus dilakukan berdasarkan pada prinsip kebebasan, keadilan, pemerataan, kejujuran, dan tidak diperbolehkan berbuat zalim atau merugikan orang lain. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan. Terpenting diantaranya adalah pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, dermawan, mengutamakan orang lain, mensucikan diri akhlak tercela, seperti pelit, loba, dan mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, tujuan dalam sosial ekonomi. Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah meningkatkan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, kekayaan ada dalam melimpah secara merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Selanjutnya, nilai-nilai yang ada dalam distribusi. Terdapat 4 nilai-nilai tersebut. Yang pertama, akidah, moral, hukum, dan keadilan. Yang pertama, akidah. Tujuan hakiki manusia dalam usaha bukan untuk mendapatkan harta semata, tetapi harta yang didapat dijadikan media untuk mencapai tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, moral. Tujuan hakiki manusia dalam usaha bukan untuk mendapatkan harta semata, tapi harta yang didapatkan dijadikan media. Selanjutnya, nilai hukum syariah. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. Dari ayat di atas menunjukkan bahwa Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Yang terakhir yaitu keadilan. Keadilan, manusia akan diminta pertanggungjawaban terhadap keadilan dan aniaya yang dilakukannya. Jadi, konsep tentang dana pensiun, asuransi, dan lain-lain itu menjadi penting dipikirkan oleh lembaga perusahaan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.